Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansa. Saya dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Eh, hari ini eh, hari ini saya kuliah di Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi, dan kali ini saya akan mengerjakan untuk tugas 3 mata kuliah basis data. Jadi tugasnya itu seperti ini. Teman-teman, ini ya tugas kita. Depannya juga kita akan membuat praktikum, yaitu praktikum transaksi sama basis data terdistribusi. Ini kita akan buat ya kali ini. Oke, sebelum membuat ini kita harus nyalakan dulu SAM-nya untuk server lokal kita. Ini pastikan ke start ya. Ya, tulisannya nanti stop. Kalau masih tulisan start kayak gini berarti terjadi masalah pada server kita. Oke, ini sudah start semua. Lalu kita akan masuk ke browser kita atau browser kita. Kita ketikkan aja localhost phpMyAdmin seperti ini ya. Nah, hari ini kita akan gunakan database yang pernah kita buat atau basis data yang pernah kita buat, yaitu rumah sakit ini ya, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel ya, dan pastikan tabelnya itu di sini InnoDB supaya transaksi kita bisa berjalan nanti ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan membuat transaksi commit. Commit, fungsi commit, di mana perintah ini menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan. Jadi kalau kita mau merubah itu dengan perintah commit di atasnya, transaksi yang kita lakukan itu berhasil atau bisa dilakukan kayak gitu ya, atau telah selesai dilakukan gitu ya. Nah, caranya kita bisa ke server basis data kita, rumah sakit ini, lalu kita buat routine baru. Nah, di sini kita tinggal create new aja, create new routine, kita kasih nama transaksi 1 seperti ini. Nah, ini parameter yang ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Oke, ini masih ini ya transaksi 1. Lalu kita ketikkan di sininya, pastikan definir dan ya konten MySQL ya. Lalu ketikkan perintahnya di sini, yaitu begin dulu ya, persiapan. Kalau sudah begin, nanti kita tinggal start aja transactionnya. Gini, tinggal kita transactionnya, startnya bentar ya. Nah, ini kita start transaction, lalu kita bisa di sini insert into, masukkan data ke masukkan data ke ya pasien. Masukkan data ke pasien seperti ini dengan nilai tabel itu ID pasien, ID pasien seperti ini. Lalu titik koma aja nama pasien. Seperti ini. Lalu setelah nama pasien, alamat, kita isiin alamatnya. Nah, seperti ini alamat pasien. Lalu jenis kelamin, seperti ini. Nah, ini sudah ya, jenis kelamin kita tutup kurung. Nah, ini kita isikan value-nya ya, 6, lalu namanya Tito seperti ini ya, Tito, alamatnya jalan kayak gini, Jalan Pakisaji nomor 23 sini. Lalu titik 1 aja,
Kalau sudah tinggal kita tutup kurung. Oke, ini tinggal kita select from ya, select from pasien. Kita tutup kurung. Di sini tinggal kita isi N. Nah, ini kalau sudah tinggal kita kirim. Nah, ini kalau berhasil seperti ini ya, transaction berhasil dilakukan ya, sudah dilakukan. Nah, lalu kita bisa ke MySQL sini. Saya ini kita save aja ya. Nah, ini transaction. Nah, kita coba untuk call transaksi yang sudah pernah kita buat ini. Ya, caranya kita ke SQL. Di sini kita bisa tuliskan perintah call transaksi satu. Gini ya. Call transaksi 1. Nah, ini kita coba kirim. Nah, ini ya, Tito 1, jangan pakai nomor. Nah, seperti itu. Kalau transaksi kita berhasil, seperti itu jadinya ya. Nah, nih ID pasien 6 itu sudah tampil sehingga bisa dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan bikin lagi transaksi 2 namanya, dimana transaksi 2 ini kita akan buat dengan nama store procedure ya, bukan nama store procedure ya. Kita akan bikin store procedure baru ya, menambahkan commit. Nah, kalau ini tadi kan tidak ada commit ya, jadi kita buat itu. Yang kita buat tadi tidak ada commit, jadi sekarang kita coba bikin dengan perintah server transaksi 2 yang ada perintah commitnya ya. Nah, kita bikin lagi runtime, kita ke rumah sakit sini, lalu kita bikin runtime lagi, lalu kita bikin baru lagi, create new ya, namanya transaksi 2 seperti ini kita hapus saja. Oke, lalu kita ketikkan di sini, kita ketikkan bikin, ini pastikan definir. Oke, kita ketikkan bikin gitu ya, bikin start transaction. Seperti tadi ya, insert into ya, insert into pasien ya, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin dengan value seperti tadi ya, 6 Tito
satu tutup kurung apa ini, kita buat select form. Ya, select form pasien, error nih. Ini kayaknya saya sini aja ya. Kita coba kopikan yang tadi aja. Kita kopikan perintahnya ini. Ini ya, ini gitu lagi. Nanti kita copy lagi aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa tambahkan commit, perintah commitnya ya, commit seperti ini. Nah, ini kita coba kirim. Nah, berhasil. Nah, ini kita coba panggil lagi di sini. Oke aja. Kita coba call transaksi C2 ya, call transaksi 2. Kita coba lihat. Nah, ini ada ya, titel 1 sama gitu. Nah, ini sudah. Nah, lalu kita coba pernyataan rollback ya. Jadi rollback itu menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Nah, ini kan sudah commitnya. Nah, kita coba masukkan perintah lagi untuk perintah rollback. Kita nak kasih nama, kita bikin runtime baru. Ini kita tambah, kita create new aja. Di sini namanya transaksi 3. Transaksi 3 gitu ya. Ini kita hapus saja. Kita start prosedur, bikin, lalu start transaction, update. Nah, ini kita akan melakukan perubahan ya. Update pasien ya, update pasien, set nama ya, set nama pasien sama dengan danar sini ya. Nah, where ID pasien sama dengan 3.
rollback, kita rollback lalu commit lalu select from pasien N. Oke, ini kita coba kirimkan. Nah, ini ya, ini berhasil. Kita coba call ya. Nah, nih ya, kita coba call transaksi 3 ya. Untuk melihat hasilnya ya, call transaksi 3 kita kirim. Nah, nih ya, tidak ada perubahannya. Jadi transaksi 3 itu tidak ada karena kita rollback gitu, jadi tidak ya. Nah, untuk misalnya contoh, kita mau masukin perintah itu lalu kita rollback ya, lalu kita lakukan update, tapi update-nya itu kita taruh di setelah rollback, jadi dia akan rollback, perintah yang di atasnya itu tidak akan terpakai nanti, sehingga nanti yang terpakai itu update yang bawahnya. Jadi contohnya seperti ini ya, kita akan bikin transaksi 4 namanya. Di sini kita bikin transaksi 4, create new, namanya transaksi 4 ya, transaksi 4 nih kita hapus. Nah, ini kita bisa ketikkan di sini bikin lalu start transaction seperti ini, insert into ya, into pasien, kita gunakan pasien ya, insert into pasien, apa aja yang mau diinsertkan nanti di sini seperti ID pasien ya, ID pasien, terus nama, alamat, setelah jenis kelamin seperti ini, jenis kelamin, apa isinya atau value-nya, kita isikan value-nya 7 ya, dengan nama Hanif seperti ini ya, Hanif, terus alamatnya Jalan Babakan Loa nomor 22 seperti ini ya. Terus jenis kelaminnya kita isi 1, seperti ini, kita tutup kurungnya. Nah, ini kita lakukan rollback di sini, artinya perintah yang ini nanti nggak akan tersimpan ya karena kita rollback. Namun setelah melakukan rollback kita coba update pasien, jadi kita update data pasiennya, set nama pasien, sama dengan Septian misalnya ya, Septian, lalu ref ID pasien sama dengan 3. Kita tutup lalu commit
Commit select from pasien, tutup, lalu add seperti ini. Nah, ini kita coba jalankan apa yang terjadi nanti ya. Kita kirim, berhasil. Kita coba di sini call transaksi 4. Kirim. Nah, di sini oke, ini tidak ada update ya, karena ID pasien 3 itu tidak ada. Kita coba cek ya. ID pasien 3 itu tidak ada ya, jadi tidak berubah ya. Jadi seperti itu untuk melakukan rollback lalu melakukan update gitu. Nah, ini untuk transaksi 4. Nah, kita lalu akan coba untuk melakukan checkpoint. Jadi checkpoint itu dimana proses terakhir disimpan, seperti yang telah kita pelajari bahwa perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint ya. Nah, jadi misalnya ada tiga buah data yang akan dimasukkan dalam basis data. Jadi seperti ini misalnya penyataannya ya. Kita akan bikin coba transaksi 5. Kita bikin sini new, namanya transaksi 5. Transaksi 5 seperti ini. Kita ketikkan bikin start transaction insert into ini agak panjang ya ketikanya ya. Itu di sini, sorry, pasien dimana ID pasien, nama pasien, alamat, pasien, jenis kelamin. Oke, kita tutup. Value-nya isikan ya 7. Hani, namanya Hani, alamatnya Jalan Bagakan Pau ya. Dua satu tutup kurung. Nah, ini kita save point ya. Save point. Kita kasih nama ya. Point 1. Kita coba insert lagi. Insert into pasien. Nah, ini kita copy aja ini. Jadi ya, biar cepat kita copy aja seperti ini, lalu
kita ganti ID-nya jadi 8, namanya Lutfi, alamatnya besar dong, Lutfi ini alamatnya Jalan Diponegoro 24 1. Oke, lalu kita kasih perintah commit select from, lupa pasien. Nah, ini perintahnya. Tinggal kita coba kirim. Nah, ini berhasil. Sudah berhasil. Nah, kita coba panggil. Kita panggil transaksi 5. Nah, ini ada ya Hani plus B. Ada ya. Oke. Sudah ya, di sini kita bisa inputkan nih, ternyata yang kita masukkan tuh ID 7 dan 8 masuk ya dalam sini. Nah, selanjutnya kita akan bikin fungsi trigger yang merupakan sebuah perintah atau event dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang digunakan yaitu memasukkan insert dan sebagainya, insert, update, delete gitu ya eventnya. Nah, ada jadi perintah trigger itu ada before insert, artinya trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. Ada after insert, trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Before update berarti sebelum update dilaksanakan. After, before, after gitu aja ya. Nah, untuk ini kita akan bikin dulu tambahan di sini. Kalau kita di sini ya, di designer ini kan tabel kita yang sudah kita relasikan sebelumnya. Ini relasinya ambur-amburan ya, ini bisa disusun kok. Nah, ini desainnya kita di sini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita susun aja kayak gini ya. Nah, ini susun. Nah, lalu kita akan tambahkan 2 tabel. Ya, kita tambahkan 2 buah tabel dengan nama tabel obat sama tabel transaksi obat. Jadi tabel obat sama transaksi obat. Caranya bisa tambah baru di sini. Nah, ini nama tabelnya adalah obat. Ya. Isinya ini kita bisa pakai ini dulu nama tabelnya. Lalu di sini kita buat ID obat. Kita fungsikan integer, nilainya 3. Ini kita buat primary key. Buat primary key ya. Lalu ini kita bikinkan lagi kode obat. Ya, kode obat ini kita pakai varchar 5. Kita tambahkan di sini juga nama obat varchar 30. Ya. Kita tambahkan harga
harga itu kita pakai integer 10, lalu stok kita tambah 1 ya. Stok itu kita pakai integer 10 juga. Integer 5 aja ya. Nah, kalau sudah tinggal kita kirim aja. Ya. Nah, di sini sudah ada obat. Ya, obat kita tambahkan 1 lagi. Kita bikin baru namanya transaksi obat. Ini transaksi obat. ID transaksi ini kita bikin integer juga, panjangnya kita bikin 5 aja. Oke, di sini kita aktifkan primary-nya, lalu auto increase-nya kita aktifkan. Oke, auto increase-nya di sini. ID pasien integer aja, kita pakai 3, lalu ada ID obat. ID obat kita pakai integer juga 3, lalu ada jumlah, pakai integer 10, lalu total harga kita tambah 1 ya, tambah kolom 1, total harga ini kita pakai integer 10. Oke, kalau sudah simpan saja. Nah, di sini sudah ada obat sama transaksi obat ya. Pastikan 2 itu ada. Nah, sekarang kita coba relasikan tabelnya. Kita coba relasikan tabelnya. Nah, di sini ada obat yang belum ya, obat sama transaksi obat. Ini kita coba relasikan. Ini kita coba susun dulu ya, biar nggak terlalu bingung gitu. Nah, ini ya, ini kita taruh sini aja. Oke, terus pasien kita bawa, daftar kita naikkan ke atas sini, pasien taruh sini biar kayak semalam ya. Terus pasien dokter kita taruh sini, dokter kita taruh sini. Nah, relasinya seperti ini, itu yang kemarin ya. Nah, lalu kita ada 2 nih. Ini ada tabel yang belum terrealisasi ya. Nah, ini kita relasikan dulu yang transaksi obat. Di sini kita taruh sini aja. Oke, kita taruh sini. Ini kita relasikan, bisa kita pilih create relation. ID pasien ini yang primary key kita taruh sini. Ya, lalu oke. Loh, tanya dulu. Nah, ini sedia. Ini berantakan lagi ya. Nah, tinggal yang obat ini kita relasikan dan transaksi obat ini kita relasikan ya. Terus ini aja. Transaksi obat kita relasikan dengan primary key-nya ID obat, kita masukkan ke origin key yang sini ID obat ya. Oke, sini ada ID obat. Itu aja create relation sini, primary key ID obat kita ke sini. Oke.
Oke, kita tunggu. Ini terjadi galat ya. Kita coba refresh dulu. Kita ke relation dulu, kita relasikan ya. Oke, obat yang belum ada transaksi relationnya ya. Nah, ini obat, kita relasikan dengan transaksi obat. Kita klik. Nah, ini sudah checklist semua ya. Relation, project ke ID obat ya. Oke nih, hilang indeks, hilang pada kolom. Oke, sebentar. ID obat di sini. Seharusnya benar sih. Kita coba lagi. Oke nih, yang ID obat kita coba obat ini ya. ID obat. Oke, kita di transaksi obat ini. Nah, ID obat ini kita jadikan Progen K ya. Kita coba seperti ini. Nah, kita coba lagi desainer. Kita masuk ke desainer ya. Ini kita ke desainer. Obat yang tadi kita jadikan ke transaksi obat ini. Kita realisasikan ke transaksi obat. Oke, create relation ID obat to ID obat. Oke. Nah, ini berhasil ya. Obat ini kita relasikan dengan transaksi obat. Nah, ini ya sudah terkoneksi. Nah, oke. Kalau sudah terkoneksi semua seperti ini atau sudah kerealisasi, ini memang nggak saya susun ya. Nah, sebelum kita lakukan ini, kita akan coba input dulu ya. Tabel obat ini kita akan isikan. Ini ya, kita isi aja. Nah, ini misalnya ID-nya 1, kode obatnya A001, namanya amikacin seperti ini ya. Harganya 20.000. Oke, stoknya kita bikin 10. Oke, kita kirim. Oke, nah obat ini sudah ya, kita tambahkan satu lagi. ID-nya 2, A002, nama obatnya amoxicillin. Harganya 15.000. Stoknya kita pakai isi aja dulu, kita kirim. Oke, kita tambah lagi satu lagi, ID 3 A003, nama obatnya betadine misalnya nih ya. Harganya 7.000. Kita isi stoknya 5,
begitu. Oke, nah ini ya di obat ini ada 3. Nah misalnya nih kita akan melakukan fungsi trigger nih. Misalnya ada seorang pasien membeli obat ya, amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat ini atribut jumlah kita masukkan data, maka secara otomatis nanti stok pada tabel obat akan berkurang. Kita coba ya. Nah, ini kita coba ke sini dulu. Kita ke rumah sakit. Nah di sini ada fungsi trigger ya. Ini itu trigger, kita create new trigger. Nah nama triggernya kita bikin TG jual ya. Kita bikin aja TG jual seperti ini. Lalu tabelnya kita pilih transaksi obat. Nih tabelnya transaksi obat. Waktunya kita pilih after ya, lalu eventnya kita pilih insert atau kejadiannya kita pilih insert. Definitionnya kita bisa tulis di sini update ya, update obat. Nah update obat set stok ya, stok sama dengan stop dikurang new jumlah where ini where ID obat sama dengan new.id obat. Lalu kita coba kirim kan. Oke, ini perintahnya ya. Maka seperti ini jadinya. Nah, kita bisa coba cek ya apakah berkurang. Tadi kan kita kurang tuh ID obatnya. Coba select from obat. Ini tampilan ini ada 10, ada 20, ada 5. Nah, kita akan bikinkan ini apakah bisa berkurang nanti ya. Kita coba. Nah, kita coba menggunakan, kita input ya. Kita menggunakan SQL insert into ya, into transaksi obat ya. Transaksi obat di mana ada atribut ID obat. ID transaksi ya. ID transaksi. Lalu ID pasien. ID obat. Jumlah. Total harga. Dengan nilai seperti ini ya. Kita isi aja dulu. Satu. Dua.
Nah, jadi di sini ya, nanti ini transaksi ID insert into transaksi obat, ini kita masukkan ID obatnya 1, ID pasiennya 1, ID obatnya ini jumlahnya sebanyak 5. Nah, ini kita coba kirimkan. ID obat 2 ini apa teman ya, kita cek, kita kirim tuh. Nah, jadi nah sekarang kita coba cek di obat ya, kita coba aja cek di obat, select from obat ini, sorry, kita kirim aja. Nah, ID 2, ini ID 2 ya, tadi kan 20 totalnya tuh. Nah, sekarang sisa 15 karena sudah dibeli sama orang lain gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan membuat replikasi data. Jadi nanti replikasi data itu kita hubungkan dengan dua buah komputer. Pertama kita konfigurasi dulu untuk komputer ini, karena kebetulan saya menggunakan komputer Windows 11 ya. Nah, kita bisa masuk ke ini aktif nih ya, ini pastikan aktif. Nah, setelah ini aktif, kita coba ke PHP adminnya. Ini PHP admin, kita pergi ke replikasi ini, replikasi. Nah, di sini, nah ini kita primary replication ya, atau master replikasi. Ya, kita klik configure. Nah, di configure ini kita akan pilih ini ya, rumah sakit. Lalu di sini akan ada replikasi ya, ini servernya. Kita bisa copy lalu kita masuk ke sini, kita edit dulu ke MySQL nya ini, MySQL kita config aja, pilih my ini. Nah, ini ya config-nya ya. Nah, ini tinggal kita pastekan di sini aja ya. Kita paste di nah, ini kita paste di sini aja nih. Ctrl V. Nah, ini kita sudah ya. Lalu kita save. Ctrl S. Oke, kita bisa close. Nah, kalau sudah save, kita coba restart. Kita restart. Nah, ini kalau kita kembali ke sini lagi, kita kirim. Nah, di sini. Nah, ini ya, show primary statusnya. Sudah ya, sudah berhasil seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba bikin akun.
Nah, di akun pengguna sini kita create new aja, add new user account. Nah, ini kita coba namanya, kita bikin aja kayak gini. Ini kita isi 192.168 56.104. Kita coba bikin ini ya. Oke, namun ini hostname-nya ini harus kita isi dengan IP ya. Sebelumnya kita lihat dulu berarti IP di komputer Ubuntu kita itu IP-nya berapa gitu ya. Nah, ini sebentar ya. Oke, kita close dulu, belum tentu ini. Kita coba buka komputer Ubuntu kita. Nah, ini kita start dulu. Oke, ini komputer Ubuntu kita. Agak lama ini karena baru nyala dan spek laptop juga yang kecil ya. Karena untuk bikin yang di sini ya, di hostname-nya ini atau nama pengguna, nama pemiliknya ini ya, itu harus tahu dulu IP di Ubuntu kita, IP address-nya berapa gitu ya. Di sini belum kita go ya, belum kita create karena ini belum lengkap, kita belum dapat hostname-nya ini.
buka ini. Oke, ini sudah masuk ke Ubuntu kita. Kita coba buka YouTube di sini. Bisa nggak koneksi jaringannya bisa atau tidak ya? Ini agak lama ya, agak lelet komputernya. Sebenarnya di sini sih terhubung sih, tapi kita lihat dulu apakah bisa jaringannya, baru nanti kita coba cek wifi nya. Nah, ini bisa ya. Oke, nanti jaringannya bisa aja. Oke, ini kita lihat kita dapat IP berapa. Wire connection, wire setting. Ini network, kita lihat settingnya. IP-nya kita dapat ini ya 10. Oke, ini kita copy aja. Nah, ini ya, kita close aja ini. Nah, kita kembali ke sini. Sorry, taruh di sini dulu deh. Gak ada ya, nggak bisa di copy ternyata. Kita lihat aja lagi. Sepuluh 0215. Oke. Sepuluh 0215. Ini ya IP-nya ya. Kita pastikan lagi. Oke. Lalu kata sandinya kita bikin aja.
seperti ini. Nah, di sini kita bisa yang ini, bukan kita pilih yang administrator tapi replication client sama replication slide ya. SSL nya kita require, kalau sudah kita kirim. Oke, ya. Nah, kalau sudah itu oke, kita klik ini ada ya Idiansa, hostnya ini flash. Oke. Nah, sebelumnya kita akan lakukan ekspor untuk basis data ini. Cara ekspornya kita bisa, ini ada 8 ya, kita pilih aja semua tabelnya ini ya, 88-nya ini kita pilih semua, lalu klik menu ekspor. Sini ada ekspor ya. Oke, ini sudah, tinggal kita ekspor aja. Nah, ini database-nya rumah sakit ya. Ini kita taruh aja ke flash disk ya. Kita copy aja, kita taruh di flash disk. Nah, ini sudah ada satu database. Sekarang kita bisa import ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah ini ya, sudah sampai di replikasi data, sampai kita kasihkan juga hak aksesnya. Sini ya, hak aksesnya. Nanti kita akan pakai hak akses yang Diansa ini dengan 103. Ini hak aksesnya. Nah, untuk replikasi data kita bisa masuk database-nya sudah saya download ya. Jadi sudah saya ekspor. Jadi sekarang tinggal kita masukin aja database-nya ke sini, ke ke SAM-nya, pastikan jalan ya. Ini nanti kita ketikkan dulu di sini cd obtlam gitu ya, langsung kita jalankan. Nanti kalau sudah jalan tampilnya seperti ini. Pastikan MySQL database sama Apache-nya running ya. Kalau sudah running kita minimize aja seperti ini. Lalu data kita yang database itu kita cek sini. Nah, di sini database-nya belum ada ya. Nah, kalau begitu kita tarik dulu database-nya, masukin ke dokumen sini biar bisa kita ambil nanti ya. Caranya gini, ini aktifkan aja dulu untuk USB-nya. Nah, USB-nya nanti akan detect di sini ya. Akan muncul USB detect di sini. Tunggu. Nah, ini udah detect ya. Nah, ini ada nih. Kita open aja. Nah, di sini saya punya ini database-nya. Ini saya copy aja. Saya pastekan di dokumen ya. Saya pastekan aja di dokumen sini. Nah, ini saya sudah punya database MySQL. Kalau setelah itu kita bisa ke localhost-nya ya. Nah, kita nyalain localhost-nya, kita bisa masuk ke browse sini. Ini kita close aja ya. Oke, yang ini kita close aja biar tidak terlalu banyak file terbuka. Ini udah buka ya. Ini buka ya. Nah, ini kita tinggal ketikkan aja localhost php myadmin seperti ini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke php myadmin-nya ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita bisa close ya. Nah, tampilannya kita seperti ini. Lalu kita ke database ini, kita create aja database. Nah, ini database, kita bikin nama database-nya rumah sakit.
rumah sakit seperti ini, lalu kita create saja. Nah, ini database-nya sudah terbuka ya. Ini database-nya sudah terbuka, cuma memang tidak ada tabel. Jadi kita lihat database-nya ya. Mana nih? Tampilannya kurang ini ya. Nah, ini ada ya, sudah ya database-nya, namanya rumah sakit. Nah, selanjutnya kita akan impor database yang ada. Nah, ya. Ini kita klik aja yang rumah sakit. Nah, lalu kita ke impor, ini ya, impor. Nah, ini kita tinggal select aja. Ya, ini tinggal browse saja. Nah, carikan ke MySQL kita yang di dokumen. Seperti ini. Lalu kita klik open ya, kita klik open. Kalau sudah tekan tombol open, kita go saja ya, kita import. Oke, kita import. Oke, ini ya kalau bisa berhasil di input atau berhasil di ekspor. Oke, kalau sudah berhasil diekspor seperti ini, kita ke nah, ini kita masuk ke menu replication. Bentar, kita klik di sini. Ke menu replication. Di sini kita coba masuk ke replication-nya. Ini kita cari namanya replication. Nah, ini replication, lalu kita replication configurate. Nah, ini kita masukin username-nya ya. Username-nya tadi Diansa. Di sini bentar, akses. Oke, Diansa. Ini Diansa, passwordnya berarti seperti ini. Hostnya oke, hostnya kita gunakan alamat IP yang ada di komputer ini. Kita coba cek. Oke, ini IP-nya 180.27 ya. Kita ke sini,
192.168.180.27. Oke, ini ya hostnya, kita pastikan lagi. Oke, benar. Kita go. Oke, ini seperti ini. Nah, di sini kita open config ya untuk MySQL config-nya, terus open config, iya saja, kita pastikan di sini. Ini tampilannya ini. Nah, kalau sudah seperti ini dan kawan, maka kita sudah bisa mereplikasi data untuk database. Mungkin ini aja yang bisa saya coba di sini di tugas 3. Terima kasih kawan, mohon bimbingannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.